يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, kaum muslimin jamaah Masjid Istiqomah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita diberikan kesempatan melanjutkan membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Pembahasan kita masih dalam babut tayammum. Kita masuk hadis kedua yang beliau bawakan di dalam bab ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan, An Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma qala, dari Ammar bin Yasir, semoga Allah meridhai keduanya, beliau mengatakan, Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku untuk satu keperluan, fa ajnabtu, lalu aku mengalami junub. Falam ajidil ma, dan aku tidak menemukan air. Fatamazzaqtu fis sa'idi kama tamarragud dabbah. Maka kata Ammar bin Yasir, aku berguling di tanah sebagaimana bergulingnya hewan. Thumma ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadakartu dzalika lahu. Aku ceritakan kejadian tersebut kepada beliau. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Innama kana yakfika an taqula biyadaika hakada. Sesungguhnya cukup bagimu untuk melakukan begini dengan kedua tanganmu. Thumma daraba biyadaihi al-arda darbatan wahidatan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memukulkan kedua telapak tangan beliau darbatan wahidah, ke tanah sebanyak satu kali. Thumma masaha simala alal yamin. Kemudian Nabi mengusapkan tangan kiri pada tangan kanan beliau. Wa dhahira kaffaihi wa wajhahu. Demikian juga punggung kedua telapak tangan beliau dan wajahnya. Hadis ini sebagaimana tadi dijelaskan bahasanya hadis ini tentunya dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Baik, terkait gharibul hadis, kosakata yang asing dalam hadis ini, fatamarraktu fis sa'id, yani maka aku berguling di tanah. Maknanya kata Syekh Abdullah Al-Basam dalam Taisirul Alam, taqallaba fil ardi hatta amma badanuhu at-turab. Maka dia berguling-guling di tanah hingga semua badannya terkena tanah atau terkena debu. Kemudian antakula biyadaika, hendaknya engkau mengucapkan dengan kedua tanganmu. Takul di sini maknanya al-fi'lu, adalah perbuatan. Oleh karena itu katsirun fi lisani syar'i wa lughatal Arab. Jadi kata al-qaul maknanya fi'il itu banyak disebutkan oleh orang-orang Arab, dan ini berlaku dalam bahasa mereka. Jadi ini juga berlaku dalam bahasa mereka. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam Mauridul Afham Sarah Umdatul Ahkam
ketika menjelaskan tarjamatur rawi, biografi dari perawi hadis ini, yaitu Ammar bin Yasir bin Amir al-Ansi radhiyallahu taala anhu. Beliau aslama qadiman, beliau termasuk di antara sahabat yang awal-awal masuk Islam, wa abuhu wa ummuhu, bersama bapaknya dan ibunya, wa addabahum al-musyrikun, dan orang-orang musyrik menyiksa mereka. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yamurru bihim wa hum yu'addabuna fi Makkah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati Ammar dan keluarganya, wahum yu'addabuna fi Makkah, dan ketika itu mereka, yaitu Ammar bin Yasir, sedang disiksa oleh orang-orang musyrik Quraisy di Makkah. Fayaqul, maka apa Nabi SAW, apa yang Nabi katakan, sabron ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, sabarlah kalian wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji untuk kalian adalah surga. Jadi tempat kalian adalah surga. Dan Ammar bin Yasir syahida ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghazawati kulliha. Beliau banyak mengikuti peperangan atau jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama sepakat ala annahu quti'a ma'a Ali radhiyallahu anhu fi Siffin. Beliau terbunuh ketika perang Siffin, ya, ketika perang Siffin pada tahun Sab'in wa Thalathina Hijratan, tahun ke-37 Hijriyah. Maka ini terkait tentang Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma. Maka Ammar bin Yasir, beliau menceritakan, ba'athani fi hajatin, ay arsalani fi gharadin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk satu tujuan. Wa kana ma'ah ihdas saraya, dan ketika itu beliau bersama pasukan yang memang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fatamarraktu fis sa'id, maka tamarraktu fis sa'id maknanya taqallabtu 'alal ard, aku berguling di atas tanah, kama tataqallabu dabbah, sebagaimana hewan yang berguling-guling di atas tanah. Qiyasan minhu litayammum minal janabah 'alal ghusli minha. Maka ini karena beliau mengkiaskan, ya, untuk tayammum apabila karena junub, sebagaimana orang yang junub wajib mandi. Maka ketika dia wajib mandi, seluruh badannya terkena air. Maka demikian juga dalam benak Ammar bin Yasir, karena dia dalam kondisi junub, falam ajidil ma, dan kata beliau tidak menemukan air, maka beliau tayamum. Tata caranya adalah dengan berguling-guling di tanah sehingga semua tubuhnya terkena tanah. Ini maka kenapa beliau melakukan demikian? Ya, karena kalau orang dia junub, maka cara membersihkannya apabila ada air dengan mandi. Maka dipastikan seluruh tubuhnya terkena air. Demikian juga dia kiaskan. Berarti kalau saya tidak menjumpai air ketika tayamum, saya gulung-gulung saja, ya. Dia gulung-gulung saja di tanah, ya, sampai dirasa itu sudah rata dengan tanah. Kemudian beliau melaporkan apa yang beliau lakukan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi katakan, yakfika an taqula biyadaik, ai yugnika, maka cukup bagimu untuk tidak berguling-guling fi sa'id di tanah, ya, atau tidak al-iktisal bil ma, tidak mandi dengan air, an taqula biyadaik, maknanya taf'alu bi kaffaik, engkau lakukan dengan kedua telapak tanganmu. Jadi engkau lakukan dengan kedua telapak tanganmu. Karena kata al-qaul yang dimaksud di sini al-fi'lu adalah perbuatan. Wa dhahira kaffaih, dan bagian telapak punggung tangan beliau. Artinya masaha dhahira kullim minhuma bi rahatil yadil ukhra. Mengusap bagian punggung telapak tangan dengan rahatil yadil ukhra, dengan bagian dalam telapak tangan yang lain. Jadi
punggungnya ini diusap dengan bagian dalam telapak tangan yang lain. Kalau yang kanan dengan tangan kiri, kemudian yang kiri dengan tangan kanan. Itu maknanya. Baik, kemudian faedah yang bisa kita ambil atau kita petik dari hadis ini, maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau mensarah atau menjelaskan hadis ini. Di antaranya yang pertama beliau sebutkan faedah dari hadis ini, jawazu ba'thir rusul, bolehnya seorang dia mengutus beberapa utusan. Lianna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yab'atsur rusul li hajatin mutaaddidatin. Karena di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, beliau mengutus beberapa orang li hajatin mutaaddidah, untuk keperluan yang berbeda-beda. Jadi untuk keperluan yang berbeda-beda. Di antaranya dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'thuhu Ammaron, beliau mengutus Ammar bin Yasir. Demikian juga pernah mengutus Umar fi hadhil haja, untuk satu keperluan, yakni untuk satu keperluan. Maka dari sini para ulama mengatakan boleh seorang pemimpin dia mengutus beberapa orang yang itu menjadi utusannya. Jadi dia statusnya menjadi utusannya. Baik, kemudian faedah yang kedua, jawazut tasrih fima yustahya min dzikrihi lil hajah. Ini faedah penting. Boleh seseorang tasrih menggunakan bahasa yang jelas fima yustahya min dzikrihi, pada sesuatu yang harusnya dia malu apabila menceritakannya lil hajah, ketika ada hajah, ada kebutuhan. Jadi Ammar bin Yasir, beliau cerita ketika diutus oleh Nabi SAW, fa'ajnabtu, aku tertimpa junub, mengalami junub, falam ajidil ma, dan tidak mendapati air. Tentu seorang ketika menceritakan hal ini dia akan malu. Namun kenapa beliau mengatakan fa'ajnabtu, saya mengalami junub, falam ajidil ma, namun ketika itu tidak mendapati air, lil hajah, karena ada kebutuhan. Beliau menceritakan yustahya min dzikri, asalnya malu apabila seorang dia menyebutkannya, namun ketika ada hajah maka beliau melakukan hal tersebut. Oleh karena itu ketika da'atil hajah ila dharik, ada kebutuhan untuk menyampaikan hal itu, berdasarkan perkataan Ammar, fa'ajnabtu, aku dalam kondisi junub atau ketika itu mengalami junub. Baik, faedah yang ketiga, annal insan la ya'dilu litayammum, seseorang tidak boleh dia berpindah kepada tayammum hatta yabhatha an wujudil ma, hingga dia mencari apakah air itu ada atau tidak. Berdasarkan perkataan Ammar, falam ajidil ma, dan aku tidak menemukan air. Berarti Ammar mencari air terlebih dahulu yang beliau gunakan untuk mandi. Akan tapi beliau menceritakan bahwasanya ketika itu lam yajidil ma, beliau tidak menjumpai atau menemukan air. Maka dari sini para ulama berdalil, annal insana la ya'dilu litayammum, seseorang tidak boleh dia berpindah bersuci dengan cara tayammum hatta yabhatha an wujudil ma, hingga dia mencari terlebih dahulu keberadaan air tadi. Kemudian qalal ulama, para ulama mereka mengatakan, la yunfa'al wujud illa ba'da talabil wujud. Maka seorang dia tidak boleh menafikan keberadaan sesuatu kecuali setelah dia mencarinya. Faman alima annahu laisa indahum ma, fala yalzamahu an yabhatha anhu. Maka orang yang dia tahu bahwasanya di sekitarnya itu tidak ada air, maka fala yalzamahu an yabhatha anhu, tidak lazim, tidak wajib baginya untuk mencarinya. Lianna bakthahu anhu ma'a ilmihi bi adami wujudi abath. Karena mencari air padahal dia tahu itu enggak ada air sama sekali di sekelilingnya, dia tahu kondisinya,
maka ini perkara yang sia-sia. Wa idha'atu waqtin, demikian juga membuang-buang waktu. Illa idza nazala matar, kecuali jika turun hujan. Jadi kecuali jika turun hujan. Fahuna yuhtamma alaihil bahthu amma tajamma'a minal ma. Maka kondisinya jika demikian, dia berusaha mencari air, boleh jadi nanti ada kubangan yang dia di situ berkumpul banyak air hujan sehingga dia mencarinya. Maka di sini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, makna mencari air atau tidak menemukan air di sini bukan berarti dia mesti mencarinya. Tapi kalau dia tahu kondisinya nggak ada air sama sekali, semuanya gersang ya, di padang pasir dia tahu demikian ya, maka yang demikian kalau dia mencarinya itu abathun, perbuatan yang abath, sia-sia, bahkan itu atau waktin, itu membuang-buang waktu, maka yang demikian tidak perlu seorang dia untuk mencarinya. Baik, kemudian faedah berikutnya, jawazul qiyasi fil ibadat. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bolehnya qiyas dalam masalah ibadah. Wa annal qiyasa thabitun syar'an. Qiyas ini thabitun syar'an, valid menurut syariat. Kata marrugi Ammar, sebagaimana berguling-gulingnya Ammar di tanah. Walakin akan tetapi, hal yu'khadu hadal jawaz min fi'li Ammar au min iqrari Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu. Pertanyaannya, bolehnya qiyas dalam masalah ibadah ini diambil dari perbuatan Ammar atau dari ikrar, dari persetujuan atau ketetapan yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ammar? Maka ad-dhahir, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dhahirnya annahu min iqrarir Rasul lahu. Ini diambil dari pernyataan atau persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu kepada Ammar. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yungkir alaihil qiyas, karena Nabi tidak mengingkari adanya qiyas. Innama angkaro alaih, yang Nabi ingkari al-kaifiyah faqat, tata cara tayamum yang dilakukan Ammar. Jadi Nabi tidak mengingkari adanya qiyas, adanya analogi dalam permasalahan ibadah, namun yang Nabi ingkari adalah kaifiyah, tata cara yang dilakukan Ammar. Maqala limadza taqisu ala amrin lam ta'rif fihi nasson wa innama angkara alaihi al-kaifiyah faqat. Maka beliau tidak mengatakan kenapa engkau tidak mengkiaskan satu perkara yang tidak diketahui nas di dalamnya, akan tapi yang beliau ingkari adalah al-kaifiyah faqat, tata caranya. Jadi tata cara yang dilakukan oleh Ammar tadi, dia berguling-guling di tanah, itu yang tidak disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu pandangan yang pertama. Wakila, pendapat yang kedua, diambil min fi'li Ammar, dari perbuatan Ammar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mengatakan yakfika, maka cukup bagimu wahai Ammar. Jadi cukup bagimu antakula biyadaika hakada, engkau melakukan dengan kedua tanganmu demikian. Wa fi'lu Ammar fi'lu sahabi, dan perbuatan Ammar bin Yasir berarti statusnya perbuatan sahabat. Wa ma'rufun anna fi'la sahabi hujjatun fil ibadah, dan perkara yang diketahui perbuatan sahabat merupakan dalil dalam masalah ibadah. Li'annahu laisa lil akli fihi majal, karena kalau itu masuk dalam masalah ibadah, laisa lil akli fihi majal, itu bukan ranahnya akal untuk memahami atau mencernanya. Fal qiyasu fil ibadat saik illa idza khalafa nasson. Oleh karena itu qiyas dalam ibadah ini boleh kecuali apabila menyelisih nas, fayusbihu batilan. Kalau menyelisih nas barulah dia menjadi qiyas yang batil. Maka ini ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama, pengambilan kesimpulan jawazul qiyas fil ibadat, bolehnya qiyas dalam masalah ibadah berdasarkan
cerita atau kisah yang disebutkan oleh Ammar bin Yasir, sebagian ulama berpandangan itu ikrar Nabi kepada beliau. Pandangan yang kedua, ya berdasarkan perbuatan Ammar bin Yasir sendiri. Baik, kemudian qad yaqulu qail, terkadang ada orang yang mengatakan innar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yukirrahu ala hada. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyetujui perbuatan tersebut. Sehingga Nabi katakan innama kana yakfika an taqula biyadaika hakada. Sungguhnya cukup bagimu wahai Ammar engkau melakukan dengan kedua tanganmu demikian. Fanaqul, maka kita katakan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, innar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yungkir alaihil qiyas. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari qiyas. Innama angkara alaihi al-kaifiyah faqat. Yang Nabi ingkari adalah perbuatan atau tata cara tayamum dari Ammar tadi. Jadi dari Ammar tadi itu yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian faedah berikutnya. Ini faedah penting. Jawazut tasbih bil adna lil idah. Bolehnya seorang dia menyerupakan bil adna, porsi yang sedikit, sesuatu yang bagian dari yang sedikit, lil idah, dalam rangka untuk memberikan penjelasan. Maka Ammar bin Yasir, supaya seorang faham bagaimana beliau ketika itu gulung-gulung, maka beliau katakan, fatamazzaqtu fis sa'id, aku bergulung-gulung di tanah, kama tamarragud dabah, sebagaimana dabah, hewan yang dia berguling-guling di tanah. Maka wal aslu, asalnya, kata Syekh Utsaimin, anna tasabbuhal insani bil hayawan matmum. Menyerupakan manusia dengan hewan itu matmum, perkara yang tercela. Maka hukum asalnya tidak boleh kita menyerupakan manusia dengan hewan. Li'anna Allah Ta'ala lam yusabbih al-insana bil hayawan illa fi maqamid dam. Karena kaidahnya, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan manusia dengan hewan illa fi maqamid dam, kecuali dalam rangka untuk celaan. Jadi Allah sebutkan misalkan dalam Al-Qur'an manusia itu seperti hewan A, B, C dan seterusnya, itu dalam rangka untuk celaan. Misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang Yahudi yang mereka diberikan Taurat, ya, namun tidak mengamalkan kandungan Taurat. Seperti apa? Seperti keledai. Sehingga Allah katakan, mathalul ladina hummilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil khimari yahmilu asfaro. Jadi perumpamaan orang-orang yang telah diberikan Taurat, yaitu orang Yahudi, thumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak mengamalkan kandungan dari isi Taurat, seperti apa? Kamathalil khimar yahmilu asfaro, seperti keledai yang membawa tumpukan kitab. Keledai dia membawa tumpukan buku di atas punggungnya, tidak bisa mengambil manfaat dari buku yang dia bawa. Demikian juga orang Yahudi. Mereka telah diberikan Taurat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak mengamalkan kandungan Taurat. Kata Allah, kamathalil khimar, maka mereka seperti keledai. Apa ini, pujian atau celaan? Celaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi celaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Nabi sebutkan ketika hari Jumat khatib sedang khutbah, kok orang dia dalam hal ini ngobrol sendiri, itu juga seperti keledai. Nabi katakan, alladzi yatakallamu wal imamu yakhtubu yaumal jum'ah kamathalil khimari yahmilu asfaro. Orang yang ngobrol sendiri, bicara sendiri. Wal imamu yakhtubu yaumal jum'ah, padahal seorang imam sedang khutbah pada hari Jumat, kamathalil khimari yahmilu asfaro, maka dia seperti keledai yang membawa tumpukan kitab. Maka dua dalil ini menunjukkan bahwasanya pada asalnya ketika Allah menyamakan manusia dengan hewan,
Dan biasanya hewan yang disamakan itu keledai, ya, babi, ya, monyet, ya, anjing, ya, yang seperti itu. Nggak ada disamakan kayak ayam, ya, kayak apalagi bebek, ya. Nah, makanya yang hewan-hewan demikian. Maka ini apa tujuannya? Ala atau fi maqamid untuk mencela manusia. Jadi untuk mencela manusia. Kemudian kenapa di dalam hadis ini Amr mengatakan fatamarraktu fis sa'id kama tamarraqud dabah. Aku berguling di tanah sebagaimana berguling-gulingnya hewan. Jadi sebagaimana berguling-gulingnya hewan. Maka di sini bukan dalam rangka Amr menyamakan beliau dengan hewan, akan tapi yang disamakan adalah berguling-gulingnya tadi. Jadi kama tamarraqud dabah. Jadi sebagaimana berguling-gulingnya hewan. Jadi sebagaimana berguling-gulingnya hewan. Maka ini falam yaksid ad-dam, bukan dalam rangka untuk celaan, wa innama qasoda bayanal fi'li. Namun beliau mengungkapkan hal tersebut tujuannya bayanal fi'li, untuk menjelaskan perbuatan yang beliau lakukan. Jadi supaya orang faham gimana guling-gulingnya Amr di tanah, ya, kayak hewan yang guling-guling di tanah. Maka ini bukan dalam rangka untuk celaan, namun bayanil fi'li, dalam rangka untuk memperjelas satu perbuatan. Jadi dalam rangka untuk memperjelas satu perbuatan. Baik, kemudian faedah berikutnya, al-qiyasu fi muqabalatin nas batilun. Qiyas yang menyelisihi dalil, maka dia qiyas yang batil. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa kullu qiyasin khalafan nas fa innahu batilun mardud. Maka setiap qiyas, analogi yang dia menyelisihi dalil, maka status qiyasnya batal dan tertolak. Wa hadza muttafaqun alaih. Ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Maka para ulama menamakan al-qiyasul ladzi yukhalifun nas fasidul i'tibar. Jadi qiyas yang menyelisih nas itu qiyas yang fasidul i'tibar. Jadi yang rusak. Jadi qiyas yang rusak. Kemudian kata beliau, falau qasal insanu syai'an ala akhar. Seandainya ada orang mengkiaskan sesuatu kepada yang lain. Tsumma tabayyana anna an-nass fihi khilaf. Kemudian setelah itu nampak jelas baginya apa yang dia lakukan menyelisih dalil, menyelisih nas, fahuwa batil, maka kiasnya ini tidak tepat. Oleh karena itu Allah menyalahkan kias yang dilakukan oleh iblis. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, apa kata iblis? Ana khairum min. Saya lebih baik dibandingkan dia. Saya iblis ini lebih baik dibandingkan Nabi Adam. Kenapa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena engkau ya Allah telah menciptakan aku dari api dan menciptakan Adam dari tanah. Maka di sini iblis mengkiaskan. Kenapa dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Karena dia berpandangan bahwasanya unsur penciptaan dia, api, itu lebih mulia dibandingkan dengan unsur penciptaan Nabi Adam, yaitu tanah. Maka di sini wajhul qiyas annahu kaifa yasjudul a'la lil adwa. Jadi kaifa yasjudul a'la lil adwan, bagaimana orang yang lebih tinggi unsur penciptaannya dia mau sujud kepada yang lebih rendah. Wa hadza qiyasun fi muqabalatin nas. Maka ini qiyas yang menyelisih dalil. Walidzalika lan yanfa'hu. Oleh karena itu tidak bermanfaat. Wa sara bidzalika kafiron. Maka dalam hal ini iblis itu kafir. Karena tadi menyelisih perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada dalil, ada nas, maka tidak perlu seorang dia mengkiaskan sesuatu yang menyelisih hal tersebut.
Kemudian apabila dikatakan inna fil hadis dalilan ala ibtalil qiyas mutlaqan kama qila fi. Di dalam hadis ini terdapat dalil qiyas itu batal secara mutlak. Kenapa? Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abtala qiyasa Ammar, karena Nabi membatalkan qiyas yang dilakukan oleh Ammar. Maka jawabannya laisa kadzalik, pemahamannya tidak demikian. Innama fihi dalilun ala annal qiyas al-mukhalif linnas batil. Maka yang tepat, qiyas yang menyelisihi dalil itulah yang dianggap batil. Maka Ammar bin Yasir, dia mengkiaskan apabila seorang dia junub mandi air sampai ke seluruh tubuhnya, maka demikian juga ketika seorang tayamum, maka tanah atau debu itu sampai ke seluruh tubuhnya. Qiyas ini batal. Kenapa? Karena sudah ada tata cara tayamum yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi qiyas ini batal karena apa? Nabi sudah menjelaskan tata cara tayamum tidak demikian. Tayamum itu bisa menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, tapi tata caranya tidak demikian. Oleh karena itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini dalil annal qiyasal mukhalifa linnas batil. Qiyas yang mensi dalil itulah yang batal, yang tidak benar, bukan dalil tidak adanya qiyas, ya, bukan dalil tidak adanya qiyas. Amma ma la yukhalifun nas, adapun qiyas yang tidak menyelisih nas, wa tamma syurutul qiyasi fihi, kemudian terpenuhi semua syarat-syaratnya, fa huwa tsabit, maka itu valid atau ditetapkan oleh syariat. Jadi ditetapkan oleh syariat. Baik, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau membuat satu pertanyaan. Wa idza aradal insanu an yatayammama, apabila seorang ingin tayamum. Wa amamahu turabun fihi gubar wa turabun akhar la gubara lahu. Kemudian di depannya ada dua pilihan, ada tanah atau ada tanah yang berdebu, satunya tanah namun tidak berdebu. Jadi satunya itu turab bihi gubar, tanah yang apabila telapak tangan kita diletakkan di situ maka ada debu yang menempel, satunya tidak. Fahal yahtaru ahadahuma, apakah dia yahtaru ahadahuma, memilih salah satu dari keduanya? Maka al-jawabud dhahir annaku, jawabannya dhahirnya kita katakan al-hadir indaka wal afdal. Maka ketika itu seorang dia memilih tanah yang berdebu, itu yang lebih utama. Itu memilih tanah yang berdebu yang lebih utama, yang lebih utama baginya. Maka ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, kemudian contoh berikutnya, walau kana rajulun musafirun fit tariqi wa huwa ala janabah. Misalkan ada orang safar, ya, ada orang melakukan perjalanan fit tariq, di jalan, wa huwa ala janabah, dan dia dalam kondisi junub. Wa ya'lamu anna ba'da mashihi asrata minal kilometrat atau kilometron sayajidu ma'an. Kemudian dia tahu setelah dia berjalan asrot sekitar 10 kilo baru dia akan mendapati air. Fahal nakul, apakah kita katakan idhab ila hadal makan waktasil, pergi ke tempat itu, jalan 10 kilo, ya, kemudian mandi di sana. Atau kita katakan tayammam wa addil faridotal lati alaik, engkau tayammum kemudian kerjakan sholat wajib yang menjadi kewajibanmu. Jadi misalkan ada orang dia nggak naik apa-apa, jalan, dia tahu 10 km lagi baru ada air. Dan ketika itu kondisinya dia sedang junub. Apakah kita katakan ya dia wajib berjalan terus sampai 10 kilo kemudian dia mandi di sana, atau dia tayamum kemudian dia mengerjakan kewajiban sholat yang menjadi kewajibannya ketika itu? Maka jawabannya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yadhabu ilal ma idza kana qariban minhu. Maka dia wajib pergi menuju ke tempat air kalau itu dekat.
Amma idza kana ba'idan an, namun apabila air tersebut jauh darinya, wala yasilu ilaihi illa fi akhiril waktu, dan dia tidak mungkin sampai ke tempat tadi kecuali di akhir waktu sholat. Wal afdal an yuakhira wa laysa biwajib, maka yang lebih utama dia akhirkan sholatnya ya sampai akhir waktu meskipun ini bukanlah suatu kewajiban. Contoh kasus yang menarik yang beliau sebutkan, walau ahdatsa rajulun fi khutbatil jum'ah, ketika khutbah Jumat ada seseorang dia hadas, dia buang angin. Wa alima annahu law dhahaba yatawaddau fatadhul jum'ah, dan dia tahu kalau dia pergi untuk berwudu karena boleh jadi tempatnya sangat jauh misalkan ya kondisinya, kemudian dia kembali lagi, Jumat sudah selesai. Misalkan ada kasus demikian. Jadi orang dia ketika sholat Jumat dia batal, kemudian kalau dia harus berwudu, kemudian kembali, Jumat sudah bubar, sudah selesai. Fahal yadhabu wa yatawaddo, apakah dia pergi dan berwudu? Wa idza fatathu al-jum'ah shalla dhuhran, kemudian kalau dia terlewat sholat Jumat berarti dia sholat duhur. Au yatayammamu liyalhaqa bil jum'ah, atau dia tayamum supaya mendapatkan sholat Jumat. Yang mana ini? Jadi ada kasusnya demikian. Misal ya, kalau di sini kan enggak ya kan, karena sangat dekat. Misalkan orang enggak tahu tempat wudu jauh dan seterusnya ya. Misalkan antum umroh enggak tahu itu, di tengah-tengah batal, bingung ya kan. Jadi kalau sudah ini sudah bubaran, sudah selesai. Atau sakit perut ya, harus ke belakang ya. Maka ini sudah selesai. Apakah dia dalam kondisi demikian dia batalkan sholatnya kemudian berwudu, kemudian kalau dia terlewat sholat Jumat berarti sholat duhur, atau dia tayamum? Kalau tayamum cepat ya, dia tayamum untuk mendapatkan sholat Jumat tadi. Al-jawab hada fihi khilafun bainal ulama. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dalam masalah ini ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Fadhahaba qaum, sebagian ulama berpandangan ila annahu yatayammamu li idrakil jum'ah, hendaknya dia tayamum supaya mendapati sholat Jumat. Li annal jum'ah la tutrak, karena sholat Jumat enggak boleh ditinggalkan. Wa tafitaha katafitil waqti fi shalawatil ukhra, maka seorang yang terlewat dari sholat Jumat sebagaimana terlewat dari waktu dari sholat-sholat yang lain. Wa ma'lumun annal insan idza khafa khurujal waqti fi shalawatil ukhra, dan perkara yang dimaklumi seseorang apabila dia khawatir keluar dari waktu sholat-sholat wajib, fa innahu yatayammamu wala iskala, maka dia boleh tayamum dan tidak ada iskal dalam masalah ini, dan ini merupakan dhahaba ilaihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka sebagaimana misalkan kalau seorang dia sholat wajib, kalau dia sholat wajib, misalkan ini, kita sekarang belum sholat maghrib, ya, hampir isya, nggak ada air sama sekali. Kalau dia harus mencari air jauh, habis itu waktu sholat isya. Ya, padahal habis itu waktu sholat maghribnya mencari, dan misalkan kondisinya tidak memungkinkan baginya untuk menjamaknya, jadi tidak memungkinkan baginya untuk menjamaknya. Kalau maghrib bisa dijamak lah, misalkan subuh lah, yang cocok adalah contoh sholat subuh, hampir habis waktu subuh, kalau dia harus mencari air kehabisan waktu subuh, boleh nggak dia tayamum? Ya, dia tayamum ketika itu. Maka pandangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, maka la iskala fihi, tidak diragukan dia boleh melakukan hal tersebut. Jadi ini pendapat yang pertama. Jadi kondisinya ketika Jumat tadi dia boleh tayamum. Wa minhum man qol, sebagian ulama berpandangan bal yadhabu wa yatawaddau walau fatathu al-jum'ah. Wajib baginya pergi untuk berwudu mencari air meskipun dia terlewat dari Jumat. Li'anna laha badalan wahyad duhru, karena itu yang menjadi kewajiban dia ketika itu.
yaitu maka dia sholat duhur sebagai badalnya. Sebagai badalnya. Akan tapi dari dua pandangan ini, pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, walakin al-arjah ma dhahaba ilaihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah li'anna khaufa fawatil jum'ah ka khaufi fawatil waqti. Pendapat yang lebih kuat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pandangan yang pertama yaitu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena khawatir fawatil jum'ah, terlewat sholat Jumat, itu sebagaimana seorang dia khawatir luput dari waktu sholat, keluar dari waktunya. Jadi keluar dari waktunya. Jadi ini faedah penting yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, dan faedah berikutnya, anna tayammuma masru'un fil janabah. Tayamum itu disyariatkan untuk menghilangkan hadas besar, yaitu ketika junub. Ini diambil dari ajnabtu, saya mengalami junub. Falam ajidil ma, dan tidak mendapati air. Jadi tidak mendapati air. Maka Nabi katakan, innama kana yakfika an taqula hakada, cukup bagimu melakukan dengan kedua telapak tanganmu demikian. Jadi melakukan dengan kedua telapak tanganmu demikian. Maka ini menunjukkan tayamum itu juga disyariatkan ketika seorang dia mengalami junub. Baik, faedah berikutnya. Innahu yajuzu lil insan an yu'abbira bil lafdil ladzi yustakbahu urfan idza da'atil hajah ila dzalik. Ini mirip dengan faedah sebelumnya. Diperbolehkan bagi seseorang untuk mentakbir, yaitu menggunakan frase atau ungkapan al-lafdil ladzi yustakbahu urfan, sesuatu yang secara adat itu tidak disukai, atau dalam hal ini bahasa kita vulgar, idza da'atil hajah, apabila ada hajah, ada kebutuhan. Oleh karena itu Ammar bin Yasir mengatakan fa ajnabtu, saya mengalami junub. Jadi mengalami junub. Baik, dan faedah berikutnya, innar rajul idza jtahada wa amilal ibadah ala ijtihadi. Seseorang apabila sudah ijtihad, kemudian dia melakukan ibadah sesuai ijtihadnya, wa tabayyana khata'u, kemudian setelah itu nampak baginya dia keliru, fa innahu la yu'maru bi i'adatiha, maka dia tidak diperintahkan untuk mengulangnya. Ini faedah penting. Jadi saya ulang, innar rajul idza jtahada wa amilal ibadah ala ijtihadi. Seseorang apabila dia sudah ijtihad untuk melakukan satu ibadah, maka setelah itu nampak jelas baginya ternyata keliru, maka tidak diperintahkan mengulang. Contoh misalkan, orang di satu tempat tidak tahu arah kiblat. Dia tidak membawa alat, nggak ada orang yang ditanya. Ketika itu dia sudah ijtihad, arah kiblat ke sana. Ternyata setelah selesai sholat, orang datang memberitahu, Pak, tadi keliru arah kiblatnya. Apakah dia wajib mengulang sholat? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia sudah ijtihad, berijtihad untuk itu. Baik, mungkin adzan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan kembali. Baik, kita lanjutkan sedikit kajian kita. Hal ini juga diungkapkan oleh Syekh Abdullah Al-Basam dalam Taisirul Alam. Beliau mengatakan, annal mujtahida idza addahu istihadahu ila ghairi shawab. Seorang mujtahid apabila istihadnya itu tidak benar, wa fi'lal ibadah, dia melakukan ibadah, thumma tabayyana lahu shawabu ba'da dzalik, kemudian setelah itu nampak baginya kebenaran itu berbeda, fa innahu la yu'idu tilkal ibadah, maka dia tidak mengulangi ibadahnya tersebut. Dia tidak mengulangi ibadahnya tersebut. Kalau sisi pendalilannya, karena Nabi SAW lam ya'mur Ammar ibn Yasir bi'i'adatis sholah. Nabi tidak memerintahkan Ammar bin Yasir mengulangi sholatnya dengan tata cara tayamum yang gulung-gulung tadi. Yaitu Nabi tidak memerintahkan Ammar untuk mengurangi sholatnya. Ma'anna hadat tayammuma laisa bisahih.
Padahal tata cara tayamum yang dilakukan Ammar itu enggak benar. Jadi laisa bisahihin wala syar'iyyin, tidak benar, tidak sesuai tuntunan syariat. Maka wahadihi qaidatun muhimmah tanfa'u fi hadzal bab wa ghairi. Ini kaidah yang sangat penting, yang sangat bermanfaat dalam bab ini ataupun yang lain. Contoh ekstrimnya nih yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Misalkan ada orang dia tinggal di pedalaman, dakwah belum sampai ke sana, kejahilan masih banyak, ya. Wa kana la ya'rifu anna sholatal asri arbaun. Dia enggak tahu salat asar itu 4 rakaat. Jadi misalkan ada orang enggak tahu bahwasanya salat asar itu 4 rakaat. Fa kana yusalliha rakaatain, kebiasaan dia salat asar 2 rakaat. Ya. Wa baqiya ala hada iddatus sanawat, dia melakukan hal itu bertahun-tahun. Tsumma tabayyana lahu anna sholatal asri arbaun. Setelah itu datang seorang dai menjelaskan sholat asar itu 4 rakaat. Apa yang dia lakukan? Apakah dia mengulang sholatnya, mengqadha sholatnya dulu? Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, fala yu'idu ma sabaqa li'annahu jahil. Maka dia tidak perlu mengulangi sholat asarnya dulu karena dia enggak tahu. Walaisa indahu man yu'allimuh, tidak ada orang yang ngajari dia. Walam yufarid bitta'allum, dia juga tidak teledor dalam belajar. Dia tidak teledor dalam belajar. Famithlu hada la tajibu alaihi i'adah. Maka yang seperti ini tidak wajib baginya untuk mengulang sholatnya tadi. Jadi mengulang sholatnya tadi. Dan ini faedah yang sangat penting, berlaku dalam banyak hal. Ketika seorang dia sudah beristihad, ya, sudah bersungguh-sungguh, kemudian ternyata berbeda dengan kenyataannya, realitinya keliru, maka dalam hal ini dia tidak perlu mengulang ibadahnya tersebut. Jadi tidak perlu mengulang ibadahnya tersebut. Mungkin bisa juga contoh misalkan seorang dia dalam perkiraannya dia tidak akan sampai tempat tujuan, dia akan sampai tempat tujuan itu sudah waktu sholat habis. Akhirnya dia menjamak sholat duhur dan asar. Ternyata dia sampai tempat tujuan masih ada waktu mengerjakan sholat asar. Apa yang dia lakukan? Apakah dia mengulang sholat asarnya? Atau dia sudah, saya tadi udah jamak Ustadz sholat duhur dan asar, maka jamak yang kedua. Karena dalam perkiraan dia tidak mungkin sampai ke tempat tujuan kecuali sudah kelewat sholat asar, sehingga dia dalam hal ini menjamak antara sholat duhur dan asarnya. Dan sering terkadang seorang demikian. Ini terkadang seorang dia demikian. Baik, kemudian faedah berikutnya kata Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam Mauridul Afham. Muraja'atul ulama fil ilmi wal istihad. Ini faedah penting. Kembali kepada para ulama dalam masalah ilmu dan istihad. Jadi ketika kita beristihad, ketika kita menuntut ilmu kepada siapa? Kepada seorang alim, kepada seorang ulama. Diambil dari mana? Li'anna Ammaran radhiyallahu anhu raji'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Ammar bin Yasir setelah melakukan hal itu, beliau datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau katakan, "Fadakartu dzalika lahu." Aku ceritakan perbuatanku tersebut lahu kepadanya. Itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini orang ketika dia belajar menuntut ilmu, demikian juga ketika seorang dia beristihad, maka kembalikan kepada orang yang alim. Maka para ulama membedakan antara tolabul haq dan qabulul haq. Mencari kebenaran atau bahasa kita ngaji dengan menerima kebenaran. Kalau menerima kebenaran, kebenaran itu dhalatul mu'min. Kebenaran itu seperti barang hilang milik seorang mukmin. Dia ambil dari mana saja. Kalau tahu itu kebenaran. Oleh karena itu ketika
ada setan yang mengajarkan kepada Abu Hurairah untuk membaca ayat kursi sebelum tidur dan dikonfirmasi kepada Nabi itu benar, maka diterima oleh Abu Hurairah meskipun datangnya dari setan. Demikian juga ketika ada orang Yahudi yang mengatakan kepada Nabi, innakum tusrikun, wahai kalian Muhammad dan para sahabat, kalian telah melakukan kesirikan. Kalian mengatakan Masya Allahu wa sa'a Muhammad, atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan para sahabat untuk mengucapkan Masya Allah wahdah, atas kehendak Allah semata. Maka Nabi menerima kebenaran meskipun disampaikan oleh orang Yahudi. Maka ini masuknya dalam bab qabulul haq. Tapi kalau tolabul haq, mencari kebenaran, mencari guru dalam membimbing kita untuk memahami agama kita, maka harus dipilih-pilih. Maka ini tidak bertolak belakang dengan qabulul haq. Oleh karena itu ketika para ulama mengatakan inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Maka ngaji itu dia seorang pastikan yang menyampaikannya adalah orang yang memang punya kapasitas menyampaikan ilmu tersebut. Dia orang yang wara', orang yang berhati-hati, orang yang bertakwa dan seterusnya. Akidahnya benar dan seterusnya. Maka di sini dibedakan antara tolabul haq dan qabulul haq. Baik, kemudian faedah berikutnya, sifatut tayammumi minal janabah mithlu sifatit tayammumi minal hadas al-asghar. Tata cara tayamum untuk menghilangkan hadas besar, yaitu karena sebab junub, itu sebagaimana tayamum karena menghilangkan hadas kecil. Fayat ribul ardo bikaffaihi dorbatan wahidatan. Maka cukup dengan memukulkan kedua telapak tangan ke tanah sebanyak sekali. Wayam sahu yadahul yusra ala batini kafihil yumna, kemudian dia mengusapkan tangan kiri ala batini kafihil yumna, yaitu di atas bagian dalam tangan kanannya, wa dhahiru kaffaihi wa wajahu, dan punggung dari telapak tangannya dan wajahnya. Maka ini cara tayamum, jadi cara tayamum. Oleh karena itu yang terakhir terkait tentang masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama terkait tata cara tayamum, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam Taisirul Alam. Beliau mengatakan ikhtalafal ulama hal yujzi'u fit tayammum darbatan wahidatan lil wajhi wal kaffain. Ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama apakah tayamum cukup sekali pukulan, jadi ke tanah kemudian itu untuk wajah kita dan kedua telapak tangan, aula buddha min darbatain, atau harus dua kali pukulan, sekali pukulan untuk, jadi sekali pukulan ini untuk wajah, kemudian pukulan yang lain untuk kedua telapak tangan sampai ke pergelangan. Wa halla buddha minal masyi alal yadain ilal mirfaqain. Demikian juga apakah tayamum itu dia sampai mirfaqain, sampai siku atau tidak. Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Beliau mengatakan fadhahaba ba'duhum, sebagian ulama berpandangan, wa minhum asy-Syafi'i, di antaranya Imam Syafi'i, ila annahu la budda min darbatain wahidatun lil wajhi wal ukhra lil yadain ilal mirfaqain. Tayamum itu harus dua kali pukulan. Satu pukulan untuk wajah, kemudian pukulan yang kedua untuk kedua telapak tangan ilal mirfaqain, sampai ke siku. Jadi tayamum, tata cara tayamum menurut madzhab Syafi'iyah itu sampai ke siku. Dan itu dua kali. Apa dalil mereka? Di antara muhtajina bi ahadits, mereka berdalil dengan sejumlah hadis. Minha marwahu ad-Daruqutni an Ibni Umar. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh ad-Daruqutni dari sahabat Abdullah bin Umar, Nabi katakan at-tayammumu darbatan. Tayamum itu dua kali pukulan. Darbatun lil wajhi, pukulan yang pertama itu untuk wajah, wa darbatun lil yadain ilal mirfaqain, dan pukulan yang kedua untuk kedua telapak tangan sampai ke siku. Ini hadis ini dikeluarkan oleh Ad-Daruqutni dari sahabat Abdullah bin Umar. Ini pendapat yang pertama.
Wa dhahabal jumhur, pendapat yang kedua, pendapat mayoritas para ulama, Imam Ahmad, Al-Auza'i, Ishaq, demikian juga ahlul hadis, ila anna tayammuma darbatun wahidatun. Tayamum cukup sekali pukulan. Wa innahu la yumsahu illal wajha wal kafan. Dan tidaklah dia mengusap kecuali wajah dan telapak tangan saja. Mustadillina bi ahaditsa sahihatin, mereka berdalil dengan banyak hadis sahih, di antaranya hadis Ammar, hadis yang kita bahas pada malam hari ini. Oleh karena itu Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau mengatakan, wa kana Ammar yufti bihi ba'da zamanin Nabi. Ammar berfatwa dengan hal ini setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warrawi lil hadis a'rafu bi muradi, dan perawi hadis lebih tahu maksud dari hadis yang dia riwayatkan. Terus bagaimana kita menjawab hadis-hadis yang ternyata menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu tayamum dorbatan, 2 kali pukulan, atau bahkan untuk telapak tangan itu sampai ilal mirfaqain. Maka kata Syekh Abdullah Al-Bassam dalam Taisirul Alam, beliau mengatakan, wala naj'alu tilkal ahaditha fi safil ahadis as-sahah al-wadihah. Maka kita tidak menjadikan hadis-hadis tersebut masuk dalam barisan atau sama statusnya dengan hadis-hadis yang sahih yang gamblang. Oleh karena itu Ibnu Abdul Bar beliau mengatakan, aktsarul athar al-marfu'ah an Ammar darbatun wahidah. Kebanyakan dalil, kebanyakan athar atau hadis-hadis yang marfu sampai kepada Nabi dari Ammar itu sekali pukulan. Wa ma rawa min darbataini fakulluha muttarribah. Adapun riwayat yang menjelaskan Nabi itu tayamumnya 2 kali pukulan itu riwayatnya muttarib. Jadi riwayatnya goncang dan ini termasuk hadis yang lemah. Dan disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al-Id, warada fi haditsit tayammum darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadain illa annahu la yukawimu hadzal hadits fi shihah. Maka disebutkan dalam hadis terkait tayamum 2 kali pukulan. Pukulan pertama untuk wajah, kedua untuk kedua telapak tangan atau tangan sampai ke siku, maka itu la yukawim, tidak bisa dibandingkan dengan hadis-hadis yang sahih. Wala yu'aridu mithlahu bimithlih, maka hadis yang sahih tidak boleh ditentang dengan hadis yang seperti ini. Jadi kesimpulannya, pandangan dari mayoritas para ulama, tata cara tayamum itu hanya sekali pukulan, itu berlaku untuk wajah dan kedua telapak tangan, boleh wajah dulu kedua telapak tangan, atau kedua telapak tangan kemudian wajah terlebih dahulu, maka kedua-duanya diperbolehkan. Dan untuk kedua telapak tangan sampai pergelangan, karena kaf itu maknanya telapak tangan, sehingga tidak ilal mirfaqain, tidak sampai ke siku. Oleh karena itu yang terakhir Al-Khattabi beliau mengatakan, dhahaba jama'atun min ahlil ilmi ila anna tayammuma darbatun wahidatun lil wajhi wal kaffain wa hadzal madhab asahhu fir riwayah. Maka dhahaba jama'atun min ahlil ilm, sejumlah ulama mereka berpandangan tayamum itu sekali pukulan untuk wajah dan kedua telapak tangan, dan madhab ini asahhu fir riwayah, riwayat-riwayatnya lebih sahih. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita baca, kita sampaikan dalam kajian kita di malam hari ini terkait tentang hadis Ammar bin Yasir yang menjelaskan tentang tata cara tayamum. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka dilihat apabila memang ada air. Jadi seorang dia boleh tayamum, pindah ke tayamum idza lam yajidil ma, kalau dia tidak menemukan air. Makna tidak menemukan air ini ada 2. Air benar-benar tidak ada, atau ada air namun tidak bisa menggunakannya. Tidak bisa menggunakannya dalam arti kalau dia menggunakan air tersebut sakitnya semakin parah atau semakin tertunda kesembuhannya.
Maka kalau yang sakit tadi, dia mungkin untuk kita bantu wudunya, dia niat berwudu, kita bantu wudunya, maka dia lebih baik melakukan wudu ketimbang dia tayamum. Karena memang mungkin bagi kita untuk membantunya berwudu. Kecuali sakitnya nggak boleh terkena air. Maka dalam hal ini dia tayamum. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Iya. Maka dalam hal ini, kalau memungkinkan baginya untuk merebus air, maka dia harus melakukan tadi, merebus air. Tapi kalau tidak ada pemanas sama sekali dan menurut dugaan kuat dia, air ada, kondisinya sangat dingin. Kalau dia nekat menggunakan air membahayakan dirinya, maka boleh baginya untuk tayamum. Tapi kalau sekarang mungkin udah adalah pemanas air. Jangan alasan nggak mau mandi, ya kan? Tayamum Ustadz, ya. Tapi apa? Air itu padahal ada, dingin Ustadz, ya. Padahal ada air. Pak Indra pakai air kan? Ya, pakai air, ya. Iya, dipanaskan dulu airnya. Jadi kalau memungkinkan ada alat, maka airnya dipanaskan dulu. Jangan beralih ke tayamum kalau memang memungkinkan untuk menggunakan air tadi. Baik, ya silakan. Terakhir mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak apa-apa, itu pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi wallah alam bisawab, saya pribadi cenderung kepada pendapat untuk tayamum hanya sekali pukulan, dan itu sudah berlaku baik untuk wajah kita atau kedua telapak tangan kita berdasarkan hadis tadi. Karena apa? Hadis dua kali pukulan tadi itu hadis riwayat Ad-Daruqutni dan dinilai sebagai hadis yang lemah oleh para ulama. Dan dalam masalah ini qaulul jumhur aqrabu ila shawab. Jadi pendapat mayoritas para ulama insya Allah lebih dekat kepada kebenaran dengan tetap menghormati pendapat ulama-ulama Syafi'iyah rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, kita kaji dalam kajian kita malam hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika